Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kalian tahu nggak? Kalau proklamasi kemerdekaan tidak semata-mata langsung bisa tersebar ke seluruh penjuru dunia. Bahkan untuk menyebarkan di Indonesia saja butuh waktu dan proses yang cukup rumit. Lalu bagaimana sih kira-kira proses penyebaran berita proklamasi kemerdekaan itu? Nah, simak video ini baik-baik ya. Sebelum aku menjelaskan kepada kalian, perkenalkan aku Mabila, kelas 11 dari SMA Negeri 1 Getek. Di sini aku akan menjelaskan kepada kalian tentang proses penyebaran berita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan. Proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh Soekarno pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 pukul 10 WIB di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Seperti yang dapat kalian lihat di belakang saya, terdapat Bapak Soekarno yang sedang membacakan naskah proklamasi. Nah, proklamasi kemerdekaan ini hanya dihadiri oleh sekitar 500 orang. Namun, kabar kemerdekaan ini harus segera disebarkan ke seluruh wilayah Nusantara yang terbentang luas dari Sabang sampai Merauke. Penyebaran berita proklamasi menjadi tantangan besar, mengingat kondisi komunikasi yang terbatas dan masih adanya kontrol ketat dari pihak Jepang yang belum menyerah sepenuhnya. Nah, terdapat berbagai tantangan dalam menyebarkan berita proklamasi kemerdekaan. Yang pertama ada kontrol Jepang. Meskipun Jepang telah menyerah nih kepada sekutu, kontrol mereka di Indonesia masih cukup kuat, terutama di bidang komunikasi dan media. Banyak fasilitas komunikasi yang masih dijaga ketat oleh tentara Jepang. Yang kedua ada minimnya radio dan surat kabar. Teknologi pada tahun 1945 masih sangat terbatas. Radio adalah teknologi terjangkih, sementara telepon hanya tersedia di kota-kota besar. Wilayah terpencil hanya dapat dijangkau melalui kurir atau utusan. Dan terakhir ada luasnya wilayah Indonesia. Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau dengan medan yang beragam dari pegunungan hingga hutan tropis menjadi tantangan geografis yang cukup luar biasa bagi penyebaran informasi. Nah, proses penyebaran berita proklamasi kemerdekaan Indonesia melibatkan berbagai elemen masyarakat, mulai dari teknisi radio, wartawan, hingga pemuda-pemuda pemberani yang rela mempertaruhkan nyawanya. Nah, penyebaran ini dilakukan melalui 3 saluran utama, yaitu radio, surat kabar, dan utusan daerah. Setiap saluran memiliki peran strategis dalam memastikan kabar kemerdekaan sampai ke seluruh pelosok negeri. Yang pertama ada penyebaran berita proklamasi lewat radio. Nah, penyebaran berita proklamasi melalui radio dimulai atas inisiatif Adan Malik, salah satu tokoh pers nasional. Pada sore hari, tanggal 17 Agustus 1945, Adan Malik menelepon Asap Bafaki, seorang wartawan yang bekerja di kantor berita Domai, dan mendiktekan teks proklamasi. Asap Bafaki kemudian meneruskan berita tersebut kepada Pangulo Lubis, kepala siaran radio Jepang di Jakarta. Dengan kecerdikan dan keberanian, Pangulo Lubis menyelipkan berita proklamasi di antara berita-berita yang telah mendapat persetujuan dari Hohodan atau Biro Sensor Jepang. Strategi ini memungkinkan teks proklamasi disiarkan tanpa menimbulkan kecurigaan pihak Jepang. Siaran radio tersebut dipandu oleh Marconi Woods dengan pengawasan Marconi Sugiarin. Siaran radio pertama ini memiliki jangkauan yang sangat luar biasa. Gelombang radio bahkan berhasil mencapai San Francisco di Amerika Serikat dan Melbourne di Australia, menunjukkan kekuatan teknis pemancar radio Jakarta pada masa itu.
Nah, setelah pihak Jepang mengetahui dan menyegel pemancar kantor berita Domei, para teknisi radio Indonesia tidak mau menyerah. Justru Pronodipuro bersama para pemuda dan teknisi radio lainnya seperti Sukarman, Sutamto, Susila Laharjo, dan Suhandar berinisiatif membangun pemancar radio baru di rumah nomor 31 Jalan Menteng, Jakarta. Pemancar baru ini diberi kode panggilan DKJ1, menjadi pusat penyiaran alternatif yang sangat penting. Dari pemancar Menteng 31 inilah berita proklamasi kemerdekaan disiarkan ulang ke seluruh negeri, bahkan ke luar negeri. Pemancar ini beroperasi dalam kondisi yang sangat beresiko, mengingat ancaman dari pihak Jepang yang masih sangat berkuasa di Indonesia. Waidan Palenewen sebagai salah satu penanggung jawab siaran telah meminta agar siaran proklamasi terus dilakukan meskipun mendapat ancaman serius dari pihak Jepang F. Woods sebagai penyiar utama, menunjukkan dedikasi luar biasa dengan terus menyampaikan teks proklamasi setiap 30 menit hingga pukul 4 WIB. Pada pukul 7 WIB, Jusuf Pronodipuro secara khusus membacakan kembali teks proklamasi dalam siaran luar negeri. Siaran ini ditujukan untuk menginformasikan dunia internasional tentang kemerdekaan Indonesia sekaligus mencari pengakuan dari negara-negara lainnya. Di Surabaya, siaran dari Jakarta berhasil ditangkap oleh Markonis Jacob sebagai teknisi radio lokal. Ia segera menyampaikan kabar tersebut kepada Bung Tomo dan RM Bintatri, dua tokoh penting pergerakan di Surabaya. Mereka kemudian meneruskan informasi ini ke surat kabar Suara Asia yang menjadi media penyebaran berita proklamasi di Jawa Timur. Di Bandung, siaran penyebaran berita proklamasi melalui radio menghadapi tantangan yang lebih berat nih. Para teknisi radio menggunakan sandi Morse untuk menyebarkan berita. Namun, sebagian besar wartawan nasionalis di kota ini ditahan oleh pihak Jepang. Meskipun demikian, berita tetap dapat menyebar melalui jalur rahasia ke berbagai stasiun radio di surat kabar lokal. Nah, jadi begitulah kira-kira kisah penyebaran berita proklamasi kemerdekaan lewat radio. Selanjutnya, kita akan membahas penyebaran berita proklamasi kemerdekaan lewat surat kabar. Nah, setelah menerima berita proklamasi dari siaran radio Jakarta, surat kabar Suara Asia di Surabaya menjadi salah satu media cetak pertama yang mencetak teks proklamasi sebagai headline utama. Koran ini tidak hanya menerbitkan berita dalam edisi reguler, tetapi juga menyebarkannya dalam bentuk selebaran dan pamflet yang dapat dibagikan secara massal kepada masyarakat. Para pejuang dan aktivis setempat dengan sukarela menjaga kantor surat kabar Suara Asia agar tidak direbut atau ditutup paksa oleh tentara Jepang. Penjagaan ini menunjukkan betapa pentingnya peran media dalam perjuangan kemerdekaan. Cabang Domei di Surabaya mengambil sikap nasionalis dengan tidak lagi menggunakan nama Domei dalam publikasinya. Sebagai bentuk perlawanan, mereka menerbitkan buletin khusus bernama Siaran Kilat yang khusus menyampaikan informasi proklamasi kepada masyarakat luas. Strategi serupa juga dilakukan oleh surat kabar lain di berbagai daerah. Di Bandung, surat kabar Cahaja dan Suara Merdeka turut berperan dalam penyebaran berita proklamasi, meskipun menghadapi banyak tekanan dan pengawasan ketat dari pihak Jepang. Nah,
Pada tanggal 20 Agustus 1945, hampir seluruh surat kabar harian di Pulau Jawa secara serentak mencetak berita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang menarik nih teman-teman, mereka tidak hanya mencetak teks proklamasi, tetapi mereka juga mencetak naskah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, memberikan informasi yang komprehensif kepada masyarakat tentang struktur negara yang baru merdeka. Di balik kesuksesan penyebaran berita proklamasi kemerdekaan, tentu akan ada tokoh-tokoh penting di baliknya. Nah, tokoh-tokoh penting di balik kesuksesan penyebaran melalui media cetak ini antara lain yaitu Adam Malik. Dia seorang wartawan dan politikus. Yang kedua ada Sultan Syahrir. Dia adalah pemimpin politik. Yang ketiga ada B.M. Dyah, yaitu wartawan senior. Yang keempat ada Sayuti Milik sebagai sekretaris Soekarno, dan yang terakhir ada Sumana sebagai aktivis pers. Mereka bekerja dalam koordinasi yang baik untuk memastikan informasi sampai ke seluruh lapisan masyarakat. Nah, jadi kita telah membahas tentang penyebaran melalui radio, dan yang kedua membahas tentang penyebaran melalui surat kabar. Maka dari itu selanjutnya kita akan membahas tentang penyebaran berita proklamasi kemerdekaan lewat utusan daerah. Nah, salah satu jalur penyebaran yang efektif adalah melalui para tokoh-tokoh daerah yang hadir dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Para tokoh ini secara langsung menyaksikan proses pembentukan pemerintahan Indonesia merdeka dan kemudian kembali ke daerah masing-masing sebagai pembawa kabar kemerdekaan. Nah, beberapa tokoh penting yang berperan sebagai utusan antara lain, yang pertama ada Tuku Muhammad Hasan. Nah, Tuku Muhammad Hasan ialah tokoh dari Aceh yang menyebarkan berita kemerdekaan di ujung utara Sumatera. Yang kedua ada Sam Ratulangi, yaitu dari Sulawesi yang bertugas menyebarkan kabar di wilayah Indonesia Timur. Yang ketiga ada Ketut Puja dari Sunda Kecil atau Bali. Ia bertugas untuk menyebarkan kabar di wilayah Kepulauan bagian selatan. Dan yang terakhir ada A.A. Hamidan dari Kalimantan yang bertanggung jawab atas penyebaran di Pulau Borneo. Para tokoh ini tidak hanya menyampaikan berita kemerdekaan, tetapi mereka juga menjelaskan struktur pemerintahan baru dan mengorganisir pembentukan administrasi lokal yang mendukung pemerintahan pusat, teman-teman. Pemerintah pusat menyadari bahwa penyebaran melalui radio dan surat kabar belum tentu menjangkau daerah-daerah terpencil, terutama di luar Pulau Jawa. Oleh karena itu, Komisaris Jenderal Polisi R.S. Sukanto ditugaskan untuk merekrut pemuda-pemuda yang akan bertugas sebagai kurir atau pembawa kabar kemerdekaan. Para kurir pemuda ini adalah sosok-sosok heroik yang jasanya tidak banyak tercatat dalam sejarah. Beberapa nama yang dapat diidentifikasi antara lain. Nah, di wilayah Jawa Timur ada Gatot Iskandar dan Umar yang bertugas di Kediri dan sekitarnya. Lalu ada Suroso dari Angkatan Muda Kereta Api yang memanfaatkan jalur rel untuk penyebaran. Yang kedua ada di wilayah Sumatera. Ada Cik Somat yang bertugas di Palembang dan Sumatera Selatan. Ada Syamsuddin yang menyebarkan kabar di Bengkulu. Ada Azwar dan Rifai yang bertugas di Minangkabau atau Sumatera Barat. Dan ada Hamid yang bertanggung jawab di wilayah Tapanuli. Selanjutnya ada wilayah Yogyakarta yang bertugas yaitu Bonar di wilayah Yogyakarta dan sekitarnya. Yang mengharukan adalah bahwa banyak di antara kurir ini yang masih sangat muda. Bahkan ada yang berusia 15 tahun. Mereka harus menyusuri jalan-jalan yang terjal, menembus hutan belantara, menyeberangi sungai-sungai berbahaya, dan bahkan mengarungi laut dengan perahu sederhana demi menyampaikan kabar kemerdekaan.
Perjalanan mereka penuh dengan kesulitan. Banyak yang kehabisan bekal makanan dan harus mengandalkan kebaikan penduduk setempat. Mereka sering menginap di langgar-langgar atau musola kecil, rumah-rumah penduduk yang bersedia membantu, atau bahkan tidur di alam terbuka dengan resiko diserang binatang buas ataupun cuaca ekstrim. Nah, untuk wilayah yang lebih jauh dan strategis seperti Kalimantan, Sumatera, bagian utara, dan Maluku, pemerintah mengorganisir rombongan khusus yang menggunakan sistem kode sandi untuk keamanan operasi. Beberapa rombongan penting antara lain Moh Nur 1001, rombongan yang berangkat dari Pekalongan menuju Sampit, Kalimantan Tengah. Mereka harus menyeberangi Laut Jawa dan melanjutkan perjalanan melalui sungai-sungai di pedalaman Kalimantan. Yang kedua ada Rahadi Usman, memimpin rombongan yang berangkat pada 23 November 1945, menunjukkan bahwa upaya penyebaran terus berlanjut hingga bulan-bulan setelah proklamasi. Dan yang terakhir ada BPRI Pelopor 9, dipimpin oleh Achmad Hasan. Rombongan ini berangkat pada 18 November 1945 dengan tujuan wilayah-wilayah terkecil di Indonesia Timur. Para kurir dan anggota rombongan ini adalah pahlawan jalan sunyi yang jasanya tidak banyak tercatat dalam buku-buku sejarah resmi. Namun, tanpa perjuangan dan perkembangan mereka, kabar proklamasi kemerdekaan Indonesia tidak akan dapat menyebar secara merata ke seluruh pelosok negeri. Para kulir menghadapi banyak kesulitan, dari minimnya transportasi, kelaparan, bahkan tidur di alam terbuka. Nah, sekarang kalian tentu sudah tahu kan tentang 3 unit penyebaran berita proklamasi kemerdekaan. Selanjutnya, kira-kira sepenting apa sih proklamasi sampai harus disebarkan ke seluruh penjuru dunia? Ada yang tahu nggak? Tenang. Kalau kalian nggak tahu, di sini ada saya yang akan menjelaskan kepada kalian tentang makna proklamasi terhadap kemerdekaan Indonesia. Nah, ada beberapa makna proklamasi terhadap kemerdekaan Indonesia. Yang pertama ada hukum. Proklamasi melahirkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat, mengakhiri status sebagai wilayah jajahan. Proklamasi menjadi dasar juridis pembentukan sistem hukum nasional dan UUD 1945. Yang kedua ada makna politik. Proklamasi memulai era pemerintahan nasional dengan Soekarno-Hatta sebagai pemimpin dan menghapus sistem politik kolonial yang diskriminatif. Indonesia memperoleh hak menjalankan politik luar negeri bebas aktif. Yang ketiga ada makna sosial. Proklamasi menumbuhkan persatuan nasional di antar berbagai suku, agama, dan budaya. Kemerdekaan mengakhiri diskriminasi kolonial dan membuat kesempatan sama bagi seluruh rakyat untuk berpartisipasi membangun bangsa. Yang keempat ada makna historis. Proklamasi adalah puncak perjuangan berabad-abad melawan penjajahan. Tanggal 17 Agustus 1945 menjadi simbol kebebasan dan martabat bangsa yang menginspirasi gerakan kemerdekaan di negara lain. Dan yang terakhir ada makna spiritual. Kemerdekaan dipandang sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus disyukuri. Sesuai sila pertama Pancasila, kemerdekaan adalah amanah yang harus dijaga dan diisi dengan hal-hal yang bermanfaat. Nah, dengan penjelasan-penjelasan yang telah aku bacakan kepada kalian, semoga ilmu yang kubagikan bisa bermanfaat ya kepada kalian semua. Maaf nih kalau aku ada salah ataupun kata-kataku yang kurang berkenan di hati kalian. Terima kasih telah menonton sampai habis. Tetap semangat belajarnya ya, dan sampai jumpa semua.